Oke. Kita buka dulu ininya, PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Ini pertemuan pertama kita di Meet ya. Mohon maaf baru bisa sempat ketemunya sekarang. Ya, Bu. Oke. Lanjut. Pindahin dulu ini ke sini. Biar bisa diedit. Oke. Langsung aja. Sebelumnya berdoa dulu, berdoa. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa masing-masing dalam hati, berdoa dimulai. Silakan. Bismillah. Berdoa selesai. Oke. Amin. Silakan lihat di PPT kalian bab 1 mengenai usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan pasar lokal ya. Dan pasar global. Kita langsung dilangsungin aja sampai ke UAS. Jadi materinya pasar lokal dan pasar global. Jadi gimana caranya kita membuat kerajinan, nasi kerajinan itu bisa disukai oleh pasar lokal ataupun pasar global. Itu ya intinya. Nah, bisa dibaca di sini ya, Ibu gedein dulu. Ya. Tujuannya intinya melalui metode mind mapping, kan kamu udah belajar mind mapping, nanti ada games juga serta penugasan. Nanti diharapkan kalian itu mampu menyusun perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kepada kebutuhan dan keinginan lingkungan pasar lokal maupun pasar global. Nah, selama pembelajaran Ibu ini diharapkan kalian akan menguatkan sikap yang pertama adalah cermat, peduli, dan kreatif. Cermat apa nih? Cermat dalam melihat peluang apa nih yang bisa kita lihat untuk membuat kerajinan apa gitu, itu cermat ya. Yang kedua adalah peduli apa? Peduli khususnya kepada kebudayaan khas daerah. Karena kita tinggalnya di Banten, berarti automatically kita peduli terhadap kebudayaan khas Banten. Yang terakhir adalah kreatif. Kreatif apa? Kreatif dalam membuat nanti ketika kalian praktek membuat kerajinannya gitu ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Agar kalian dapat menyusun perencanaan di pertemuan kita yang sekarang. Mampu menyusun dulu gitu, belum sampai ke pembuatan. Ini tadi kita udah lihat yang sebelumnya, kegiatan kita selama 1 semester ini terus akan membuat mind mapping karena itu akan lebih memudahkan kalian dalam resume. Yang kedua adalah games, jika sempat akan ada games. Ketiga adalah penugasan seperti biasa dan penilaian. Ini udah ya. Nah, kalian lihat dari gambar yang ada di PPT Ibu ya. Lihat. Di situ ada salah satu kerajinan khas yaitu adalah apa? Batik. Batik ban? Baduy dan batik. Ya, batik Baduy. Oke. Ikatnya juga ada. Terus lihat di sini ada tas apa? Tas Baduy ya? Iya, betul. Kalian tahu nggak ini dibikinnya dari apa? Kulit pohon. Pinter. Itu siapa yang ngomong ya? Siapa? Nah, siapa tadi yang jawab? Agatha. PPT-nya di mana? Buku nggak ada. PPT. Iya. Emang dari tadi kalian nggak ngeliat PPT Ibu? Sekarang nggak ada, Bu. Nah ini nih udah Ibu buka nih. Coba kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Yang lainnya udah bisa lihat kan? Bisa kelihatan. Ya. Bu, bisa disconnect dulu ya, Bu, join lagi. Siap.
Jadi nanti kalian setiap mengumumkan pendapat boleh langsung ditulis atau sebut nama ya. Maksudnya ibu sambil ngeliat juga sambil nanya juga. Karena kan pasti dapat penilaian. Oke, lanjut. Kita buka lagi PPT-nya. Ini salah satu contoh aja. Contoh dari kerajinan khas Banten. Next. Ibu buka semua dulu ya. Nah, kerajinan yang namanya kerajinan itu mempunyai dua fungsi. Baik itu fungsional maupun estetik. Kalau fungsional itu berarti bisa digunakan. Contohnya apa? Yang fungsional sama yang estetik silakan ditulis. Fungsional dan estetik. Boleh ditulis di kolom komentar. Contoh-contoh kerajinan Contoh-contoh kerajinan yang fungsional dan yang estetik boleh ditulis di kolom komentar ya. Lalu di sini juga terlihat di PPT bahwa ada definisi dari kerajinan. Suatu karya seni yang unik dan di dalamnya terkandung muatan nilai fungsional dan nilai estetik serta dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan yang tinggi. Ini ada di buku kalian tinggal buka aja nanti. Tapi jangan lupa di stabilo. Lanjut. Next. Fungsi pakai. Ini fungsi hias. Ini semua ada di buku kalian. Nah, ini tadi kerajinan itu diciptakan dari sebenarnya ide kreatif kalian ya gitu. Jadi ide kreatif itu sangat menunjang sekali demi terciptanya kerajinan yang lebih estetik gitu. Ini semua masih bisa dibaca di buku kalian karena kita akan lanjut langsung ke sini. Menurut kalian, karena kita kan tinggalnya di Banten. Banten itu kan pesisir pantai ya. Banten itu kan pesisir pantai. Sebentar. Ketika kemarin Ibu sharing dengan teman-teman kalian di kelas lain, terdapat 7 sumber daya. Sumber daya ini ya. 7 sumber daya ini yang menurut mereka paling banyak terdapat di Banten. Nah, nih. Kulit kerang, pasir pantai, kelapa, baik itu batok kelapa, janur, ataupun batangnya. Lalu tanah liat, lalu bambu, lalu serat kulit kayu. Serat atau kulit kayu. Nah, sekarang tolong dibantu Ibu untuk kita menuliskan kira-kira kerajinan apa aja yang terbuat dari misalnya kulit kerang. Apa aja? Silakan. Speak up. Apa aja nih kira-kira? Hello? Silakan. Silakan dituliskan atau diucapkan kira-kira kulit kerang ini kita bisa bikin apa ya dari kulit kerang? Yang kalau di depan pintu tuh Bu, yang buat hiasan kalau dibuka. Tirai Bu. Meja Bu, di meja. Oke. Tirai. Silakan tulis di kolom komentar biar Ibu bisa lihat namanya siapa yang jawab. Bu, gimana Bu? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa Bu. Kenapa? Ya udah siapa namanya? Papa Bu, Papa.
Ya. Tirai ya. Tirai. Apalagi? Miniatur hewan katanya boleh, pinter. Apalagi? Oke, gantungan kunci katanya. And then apalagi? Bingkai foto, Bu. Betul, bingkai foto. Figura. Yang mana? Yang di bawah meja kaca itu loh, Bu. Oh iya, yang di meja tapi dia ada kacanya ya, di bawahnya tuh biasanya ada pasir pantai sama kerangan itu ya. Oke. Buat kaca, Bu. Ya. Pinggiran kaca. Oh, bisa. Nah, sekarang pasir nih. Bingkai. Bingkai. Bingkai foto, apalagi? Bingkai, Bu. Nggak apa-apa. Bingkai. Apalagi? Yang di bawah meja juga ada pasirnya, Bu. Iya, yang lain? Yang lain? Yang lain? Pasir, jam pasir bisa? Bisa. Yang bisa dibalik itu, Bu. Iya. Kan pasirnya itu, Bu. Iya. Jam pasir, iya. Tapi kan harus ditaruh di dalam, apa tuh namanya? Seperti... Yang kayak jam tuh, Bu. Bolak balik tuh, Bu. Iya, yang gitu. Terus udah gitu, kalau lukisan bisa nggak sih? Lukisan? Bisa. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya. Bisa ya, bisa lukisan. Lukisan bisa. Nanti dia ada teknik-tekniknya. Dan lanjut kita ke kelapa nih. Dari kelapa kita fokus pada batok kelapanya boleh ataupun janur. Kalau janur tuh biasanya kita yang janurnya sudah kering itu kita bikin apa biasanya? Gimana? Sapu lidi. Sapu lidi. Sapu lidi itu fungsional ya? Iya. Ya, oke, boleh. Gayung. Gayung dari batok ya, tapi kita jarang sih pakai untuk sehari-hari ya. Biasanya untuk hiasan. Apalagi? Dari batok. Celengan ya nggak sih? Iya, Bu, bisa. Bisa. Sekarang bisa nggak sih, Bu? Apa burju? Sekarang Karang? jadi fungsi ya, tapi fungsiin jadi arang. Arang? Oh, bisa. Sekarang kita terus dulu sebentar. Tadi tuh apa ya? Jadi ibu jadi lupa kan? Kita tulis celengan dulu. Ya. Kalau misalnya arang itu emang fungsional ya di sininya. Batok kelapa, Bu. Iya. Ini emang si garisnya. Nanti kalian akan lihat lagi ada, pokoknya di sini juga ada miniatur, bisa juga dari batok kelapa. Tas juga bisa ya dari batok kelapa. Nanti kalian lihat contoh-contohnya. Terus tanah liat kalau misalnya kalian ke daerah Cikeray itu banyak ya yang bikin apa? Yang bikin apa kalau ke daerah Cikeray? Suka main nggak? Bikin dari tanah liat bikin apa? Bikin apa? Batu bata. Ya, Syarul. Apa? Gerabah. Iya, betul. Oke. Kalau yang bisa tulis di kolom komentar, tulis di kolom komentar ya. Gerabah. Caranya biar bisa nulis gimana, Bu? Hah? Kan ada ya di itunya di chat. Ada pilihan chat kan di situ. Ya udah kalau nggak bisa nggak apa-apa diomongin aja gerabah sama genteng misalnya ya, gerabah ada genteng juga misalnya. Nah, tapi tetap ya kita bikin si kerajinan ini harus ada desain kalau misalnya mau pengen estetik berarti harus ada desain dari misalnya khas daerahnya gitu. Kayak misalnya gerabah itu kan misalnya bisa diukir, misalnya diukirnya itu khas batik Banten tuh kan bisa juga gitu. Nah sekarang lanjut ke bambu. Banyak nih bambu nih. Apa aja?
Bambu. Topi. Oke, topi, apalagi? Bambu. Kursi. Tidak. Kursi bisa kan kursi. Sudah ada Bu. Apalagi? Vas bunga. Oh, vas bunga tadi yang tanah liat ya? Bisa. Celengan Bu, celengan. Bisa. Udah. Lanjut ya, nanti kita bisa lihat contoh-contohnya. Serat atau kulit kayu, ya? Kentongan bisa dulu. Kentongan bisa. Tapi sekarang kita udah nggak pakai ya, maksudnya kayaknya Aduh, burjo. Main dari bambu. dipan. Bisa. Dipan. Pulpen Bu, iya pulpen bisa, ada sih Bu pernah lihat. Lanjut ya, serat kulit kayu biar cepat. Serat atau kulit kayu. Tadi apa Agatha? Tas apa namanya? Tas koja ya kalau nggak salah. Oke, lanjut. Ini tadi adalah ide kita atau peluang kita ketika kita melihat 7 bahan baku dari sumber daya alam yang ada di Banten ya. Jadi menjadikan kita punya peluang, oh dari bahan-bahan ini kita bisa bikin ini gitu ya. Yang pertama kan itu. Jadi pertama itu adalah ide dan peluang. Ide dan peluang. Mencari ide dan peluang kerajinan apa nih yang bisa kita bikin di Banten. And then langsung kita ke analisis SWOT. Kita cari yang kosong. Analisis SWOT-nya. Nah ini. Ibu buka dulu ya, ibu gedein dulu sebentar biar kelihatan kaliannya. Nah, analisis SWOT. Analisis SWOT itu digunakan untuk atau sebagai alat kita bakal lanjut atau kita bisa lanjut atau enggak ke pengolahan atau ke produksi. Dilihat dari mana? Dilihat dari sini. Nggak bisa di cross ya. Dilihat dari sini. Kalian kan pasti juga udah belajar karena kan udah kelas 3 juga ya. Si SWOT ini udah sering banget kalian denger. Yang pertama adalah strength. Strength itu kekuatan. Kita isi kekuatannya di sini apa untuk si batok kelapa. Kita fokusnya ke batok kelapa dulu ya. Sebagai contoh, kita fokus ke kerajinan batok kelapa. Menurut kalian strength-nya apa? Mudah ditemukan. Apalagi? Kuat Bu. Pinter, sebentar tulis di kolom komentar ya. Ibu, ini dulu nih. Aku belum bisa di-minimize. Murah Bu, murah. Murah. Sebentar. Kita tulis aja langsung di sini. Show tabs and comments. Kita isi. Mudah ditemukan. Bahan baku mudah didapat. Ya. Yang kedua tadi apa? Murah ya? Harganya murah. Apalagi? Kuat nggak? Kuat. Tahan lama. Tahan, oke pinter. Tahan lama. Ada lagi nggak? Kira-kira ada lagi nggak? Mudah atau susah dibuat? Kira-kira? Susah Bu. Susah. Berarti nanti masuknya ke kelemahan ya. Terus apalagi ada lagi nggak kira-kira? Coba kita lihat yang lain yang punya ramah lingkungan, ya nggak? Ya. Oke, kita tulis dulu di sininya ramah lingkungan. Nah, lanjut kita ke kelemahan, weakness 1. Tadi kata kalian susah dibentuk. Dia harus punya mesin khusus ya atau keahlian khusus, tapi bisa sih dipelajari. And then apalagi kelemahannya menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar atau sebutkan namanya.
Ayo. Yuni. Dia. Apalagi? Bertenaga. Gampang terbakar gak sih, Bu? Gampang terbakar gak sih? Kayaknya enggak deh. Maksudnya emang dia dari apa? Kayaknya enggak sih, Yun. Enggak sih kayaknya. Daya saingnya kurang nggak, Bu? Iya betul. Kalau daya saingnya kurang berarti dia karena desainnya masih kuno ya nggak sih? Desain ya? Kurangnya pengembangan desain berarti. Iya. Berarti desain yang dibuat itu bentuknya tuh masih kuno, maksudnya masih belum kekinian gitu ya. Belum modern gitu. Ada lagi nggak? Coba kita lihat punya kelas lain. Sulit dibentuk. Ya betul. Tadi itu kan ada bertenaga ya, kita masukin aja di sini. Di kelemahan membutuhkan tenaga ekstra. Ketika pembuatan. Lanjut ke peluang. Peluangnya kira-kira apa nih kan? Misalnya gini, kalian kan udah tahu tuh kelemahannya. Salah satunya kan adalah desain. Oh berarti karena kalian udah tahu, berarti kalian bisa melihat peluang bahwa kalau misalnya apa, kita bisa melihat peluang si batok kelapa itu. Kalau kita bisa membuat desain yang Menarik. betul. Nah, desain yang menarik atau misalnya yang kekinian dapat berpeluang besar. Apalagi nih peluangnya kalau disangkut pautkan dengan teknologi saat ini? Apa? Limited edition. Pembeliannya terbatas. And then apalagi kalau dikaitkan dengan teknologi nih yang sekarang nih. Online. Pemasarannya mudah. Iya, karena online ya. Iya. Jadi kita bisa memanfaatkan pemasaran online. Pemasaran online. Pada saat ini. Oke, lanjut. Satu lagi deh peluangnya. Coba. Harga bisa nggak, Bu? Tadi sudah masuk ke mudah digemari, mudah masuk ke semua kalangan, iya nggak? Bisa nggak? Iya bisa, Bu. Sebenarnya kan ini tergantung dengan desain ya. Misalnya kalian mau jual buat anak-anak, berarti desainnya yang lucu-lucu, misalnya kayak Mickey Mouse gitu kan ya. Kuda poni, si bentuk dari gantungan kunci dari batok kelapanya itu bentuknya itu. Jadi memang betul. Tergantung bagaimana kalian mendesainnya. Jadi di sini kita masukkan bisa masuk ke dalam semua segmen. Terus kalau misalnya kalian bikinnya misalnya asbak ya dari ini ya, tapi kuat kalau misalnya emang dilapisin. Oh berarti segmennya nih orang dewasa laki-laki gitu kan. Misalnya kalian bikinnya peralatan rumah tangga seperti ya contoh yang ada di depan kalian itu, oh berarti buat ibu-ibu gitu misalnya ya. Treat ancaman. Ancaman itu automatically pasti sudah banyak ya. Sudah banyak yang menjual. Iya betul, pintar. Tulis di kolom komentar. Sudah banyak yang menjual kerajinan yang sama ya. Sama-sama dari batok kelapa.
Yang bikin beda itu dengan yang lain adalah desain kalian. Itu. Oke, lanjut. Ibu gedein dulu sebentar. Nah, kita udah dapet nih si analisis SWOT. Tadi kan Ibu bilang kalau analisis SWOT itu sebagai alat ya. Alat digunakan untuk kita menentukan mau lanjut nggak nih untuk produksi gitu. Nah, ternyata setelah dilihat, karena syarat dari analisis SWOT ini kalau berhasil adalah si strength-nya lebih banyak, dan opportunity-nya tuh si poinnya juga lebih banyak daripada yang negatif, berarti ini bisa lanjut. Kalian lihat di sini, strength-nya punya 4 poin, 1, 2, 3, 4. Kelemahannya 1, 2, 3. Opportunity-nya ada 3 poin, 1, 2, 3. Trade-nya hanya ada 1. Oh, berarti si positifnya ini poinnya lebih banyak daripada yang negatif. Automatically kalian bisa lanjut untuk membuat si kerajinan batok kelapa. Oke? Ingat-ingat ya. Kita lanjut. Nah, setelah kita berhasil menganalisis SWOT ternyata boleh lanjut, kita selanjutnya ke analisis sumber daya usaha kerajinan. Nih. Kalian juga pasti udah inget lagi karena ini cuma review aja. Materinya pertama ada MEN 6M. Jadi sumber daya usaha itu terdiri dari 6M dan 1I, ya. MEN itu adalah siapa? Kira-kira. Orang yang apa? Orang yang membuat. Iya, pinter. Orang yang membuat. Boleh tulis di kolom komentar, jangan lupa. Orang yang membuat atau pengrajin. Iya, pinter. And then di sini ada money. Money ini uang. Uang di sini maksudnya apa? Modal atau harga? Modal atau harga? Ayo. Modal atau harga? Harga jual ya. Modal ya, modal. Nanti kalau harga ada lagi. Ini modal ya. Modal berbentuk uang. Misalnya 200.000 untuk 20 pieces kita bikin gantungan kunci misal ya. Nih contoh aja. Lanjut ke material. Material menurut kalian apa? Silakan tulis di kolom komentar. Material, iya betul. Adalah bahan baku dari pembuatan kerajinan itu. Bahan baku, pinter. Nah, bahan bakunya itu banyak ya. Berarti batok misalnya, atau lem, atau cat misalnya, atau furnace ya. Lanjut ke metode. Metode itu apa? Ini udah tinggal teknik membuat atau mengolah. Pinter. Tulis. Siapa tadi ya yang ngomong ya? Sebutin namanya. Erlita, Bu. Oh ya Allah, si Erlita. Oke. Metode. Nah, di buku kalian itu kalau untuk teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan ini yang bentuknya seperti, sebentar. Kita lihat dulu di sini, digedein. Di sini ya. Ini kan ada gambar motor ya, motor Vespa yang dibuat dari batok kelapa. Dengan misalnya celengan ini nih, celengan ayam. Kalian bisa lihat di layar. Celengan ayam ini. Nah, karena ini terbuat dari beberapa potongan-potongan batok kelapa yang ditempelkan menjadi satu, membentuk suatu konstruksi, baik itu konstruksi sebuah motor maupun konstruksi dari bentuk ayam ya.
itu berarti di metodenya itu atau tekniknya itu ada di buku kalian. Konstruktif. Kita tulis di sini. Jadi metode yang nanti hasil akhirnya akan berbentuk kerajinan 3 dimensi berbentuk konstruksi itu disebut dengan metode konstruktif. Atau teknik konstruksi ya. Teknik konstruksi itu ada di buku kalian halaman 15. Nah, lanjut. Kalau nanti dulu, lanjut ke sini dulu ke metode sekalian, teknik. Nah, berarti kalau misalnya kita mau bikin batok kelapa di sini tuh tekniknya itu apa aja? Berarti pertama adalah potong. Yang kedua apa? Amplas, pinter. Tulis di kolom komentar. Terus apa lagi? Potong, amplas, tempel ya enggak? Tempel dulu apa ukir dulu? Tempel dulu. Tempel dulu, Bu. Tempel, oke. Tempel. Terus ukir. Baru apa? Biar mengkilap, Bu. Pernis. Pernis apa vernis sih? Vernis. Aja, Bu. Pokoknya intinya itulah ya. Itu selain bisa bikin mengkilat juga bisa bikin kuat ya. Tahan lama maksudnya. Lanjut ke market. Market ini artinya adalah? Pasaran atau pasar? Pasaran. Boleh ditulis di kolom komentar. Iya betul. Pasaran. Pasaran. Atau pasar. Nah, sama satu lagi adalah jalur distribusi. Distribusi. Apa sih arti distribusi? Siapa yang tahu? Penyaluran barang dari Produsen ke konsumen. Bisa ke konsumen. Pinter. Wih, anak IPA 5 pinter ya. Iya, Bu. Mantul. Penyaluran. Nah, untuk saat ini yang namanya distribusi itu tidak susah karena kita bisa menggunakan jasa online pengiriman ya nggak sih? Jasa online pengiriman. Nah, itu. Nah, itu tadi udah lanjut kita ke market. Market itu kita tulis di sini di mana saja. Terus yang seperti apa tempatnya? Tempatnya harus yang seperti apa kita menjual? Kalau di offline berarti langsung? Yang di tempat-tempat wisata. Iya, boleh. Berarti tempat wisata yang boleh tulis ya di kolom komentar. Ya, tempat wisata. Pameran, Bu. Betul, pinter, tulis di kolom komentar. Siapa tadi yang bilang pameran? Boleh tulis semuanya di kolom komentar. Karena ini kan ketutupannya layar kaliannya, jadi Ibu tidak bisa melihat namanya gitu. Bu Fani. Ya. Boleh minta kodenya nggak, Bu? Kodenya. Kode itunya. Di grup. Itu kodenya nggak, Bu? Kode apa? Kode join gitu loh, Bu. Di sini lag parah ya, Bu. Pengen pakai aplikasinya aja gitu. Aplikasinya. Kodenya maksud kalau ini lewat Gmail saya masuknya. Oh iya, biasanya kamu buka aja di grup kelas, terus udah gitu diklik aja langsung link yang Ibu kirim. Berarti intinya kalau offline ini kita harus mencari tempat yang strategis dan ramai. Ya. Satu lagi di sini pameran. Lanjut. Kita ke mesin. Mesin itu apa?
Alat yang digunakan dalam alat yang digunakan dalam proses produksi. Ya. Nah, di sini ada nih gambarnya. Di sini ada gambarnya. Ini. Jadi kayak begini bentuknya dari gergaji scroll saw yang untuk digunakan memotong si batok kelapa. Ini pakai listrik. Ya. Jadi si mata pisaunya itu panjang nih. Kayak gini. Gunanya untuk memotong dan mengukir. Memotong doang. Nanti ngukir ada lagi. Ya. Kita tulis ini. Ini namanya gergaji scroll saw. Ini numpuk banget. Sebentar. Ibu buka dulu PPT ya. Ini gergaji scroll sama satu lagi itu namanya apa ya tadi tuh yang buat motongnya. Nanti Bu akan kirim aja di grup ya. Kok tiba-tiba hilang. Ini agak berat ya karena banyak gambarnya. Oke. Sama information. Informasi artinya apa? Informasi alamat, Bu. Alamat. Ini Ibu hapus dulu gambar-gambarnya ya karena kalian pasti udah paham lah. Iya. Informasi produk, history, komposisi kalau itu makanan. Oh ya, makanan. Betul. Nah ini ya kalau untuk ngukir alatnya kayak begini ya. Kalau untuk ngukir. Ya. Namanya itu grafir. Grafir namanya ya. Ini alatnya. Lanjut. Butsir ya? Kalau ini grafir. Nah, kalian juga bisa lihat ini, lihat celengannya ini lucu banget ya. Ditambahkan dengan lukisan. Terus udah gitu dia dipernis lagi. Jadi gimana kita bisa mengkreasikan biar lebih kekinian itu sebenarnya gimana kita gitu. Oke, lanjut ya. Information. Information itu kalau nggak harga, biasanya harga ini nempel di label ya, di label di dekat si kerajinannya. Kalau kalian pernah lihat, pasti udah pernah lihat kan, udah pernah beli juga gitu kan. Harga, information. Dan biasanya ada juga yang menuliskan historis atau latar belakang dari pembuatan si kerajinan ini. Latar belakang. Misalnya kita beli lukisan nih. Nah, di sebelah lukisan itu ada ceritanya kenapa si lukisan ini misalnya dalamnya ya seperti itu. Oh, misalnya ada kayak gini ya nih. Ini kan kerajinan lampu hias dari Bali. Kalian bisa lihat itu gambarnya gambar apa? Bukan gambar, maksudnya ukirannya itu ukiran apa? Dari Bali, kata kuncinya. Apa itu, Bu? Apa? Ini ada gambarnya, Bu. Iya. Ini itu diukir menyerupai dewa, perdewaan. Ya? Jadi itu yang melatar belakangnya dibuatnya si kerajinan ini gitu karena memang background Bali kan memang menyembah dewa ya. Gitu. Oke, itu. Lanjut ya. Habis 6M1I kita lanjut ke
Strategi pemasaran 4P. Produk, price, place, and promotion. Sebenarnya ini juga hampir-hampir sama dengan yang tadi sumber daya usaha, nanti tinggal dipindah-pindahin aja. Semua maunya tuh setelah kita analisis tinggal dimasuk-masukin aja ini, tinggal dipindah-pindahin aja. Kayak ini produk. Produk di sini kita masukin aja yang tadi ada di strength. Kira-kira apa nih? Bagaimana? Ya betul. Bagaimana si poin 4 ini, si 4P ini bisa membuat kita dapat menjual produk kita kepada konsumen dan konsumen itu tertarik dari si faktor 4 ini. Ya, itu yang disebut dengan strategi pemasaran. Pertama dari produk, kita pindahin aja tadi yang ada di kekuatan atau yang ada di peluang. Produk, desain yang dibuat ini udah punya kita ya. Desain yang dibuat mengikuti betul, pinter tulis di kolom komentar, perkembangan zaman. Terus price ini adalah bagaimana si harga itu terlihat murah di depan konsumen. Biasanya kalau kalian ke retail atau ke mall-mall itu ada tulisan seperti ini misalnya 19.999. Padahal mas 20.000. 20.000. Iya. 20.000. Terus RP misalnya 49.999 padahal 20.000. nah iya. Tapi kan terlihatnya kayak murah ya gitu. 40.000-an gitu, Bu. Padahal mah kembaliannya nggak ada itu ya. 1 perak. Lanjut, sekarang kita ke place. Ya. Place. Tadi kita udah sama-sama juga tulis ya. Kayak misalnya pameran. Kita tinggal pindahin aja anak-anakku. Pameran, terus udah gitu pusat oleh-oleh. Gimana, Say? Objek wisata. Betul. Nah, udah. Tapi jangan lupa juga ini ya, pengantaran online. Gosen. Jasa, ini jasa termasuknya ke dalam jasa pengiriman. Lanjut, promotion. Ingat, saat ini ada 2 teknik promosi, yaitu on dan Media sosial. Offline, Bu. Oke, silakan sekarang tulis di kolom komentar yang online apa aja, yang offline apa aja, sok mangga. Ini si Sahrul mau kemana ya? Belum nyampe Sahrul. Sahrul mau kemana sih Sahrul? Syaharul. Oh, Syaharul. Offline mana? Sosial media, Lazada, Shopee, offline brosur. Oke. Baligo, spanduk, keliling mempromosikan sosmed. Oke, pinter. Iklan. Kalau radio, offline or online? Online. Radio. Aduh, Offline. offline ya, Bu. Offline. Apa? Kan offline ya. Online. Tetap buka. Online. Kan tadi juga nggak punya offline. Online. Gadur kan? Offline or online? Online. Kan pakai jaringan jadi online. Nanti coba online alasannya. Pakai jaringan. R, diam R. Kan dia secara langsung. Hah? Enggak lah. Kan di itu dulu diubah dulu
Orang-orang Online. Bener apa kamu tadi? Online. Offline. offline. Karena dia tidak membutuhkan internet ya kalau zaman dulu yang kalau misalnya kalian suka beli tip itu. Offline ya Bu ya. Iya. Karena kan dia yang membedakan online atau tidak online itu adalah saluran internet, say. Iya. Alhamdulillah Gitu. Oke. Ngedengerin radio pakai HP, Bu. Ya kalau zaman dulu itu pakai tip, say. Bisa. Jadi walaupun kita nggak punya internet, kalau zaman dulu kan internet kan masih jarang banget. Waktu zaman ibu kecil, tapi ibu udah bisa denger radio. Automatically itu karena adanya listrik sebenarnya gitu. Iya, Bu. Sekarang zamannya canggih. Iya. Udah syirik ya Allah. Iya, jadi kalau sekarang ini ya santai, slow. Oke, udah ya, lanjut ya. Ini tadi strategi pemasaran, ingat bagaimana si 4 komponen 4P ini dapat menarik konsumen untuk membeli produk kita. Lanjut. Nah, ini adalah komponen administrasi yang harus ada pada saat kita ingin membuka usaha, ya. Yang pertama adalah surat perizinan usaha. Surat ada situ, siup, NPWP, nomor rekening bank. Sebenarnya ini kalian juga kayaknya udah pernah dengar di kelas 1 dan di kelas 2. Situ, surat izin tempat usahanya. Kalau siupnya itu surat izin usahanya, ya. Terus NPWP, nomor pokok wajib pajak. Pintar. Nah, itu yang mikro. Nah, kalau yang makro ada tambahannya. Tambahannya itu adalah ini, si AMDAL. Analisis dampak lingkungan. Kenapa? Karena misal nih, perusahaan kimia yang ada di Anyer, dia kan membuang limbahnya itu kan harus pH-nya itu harus pH normal. Kalau tidak, itu akan berdampak mencemarkan lingkungan gitu. Iya, gitu kan. Jadi dia harus punya surat analisis dampak lingkungan. Jadi kalau misalnya dia melanggar, itu akan mendapatkan sanksi. And then yang kedua adalah surat menyurat. Surat menyurat ini intinya pokoknya ada surat penawaran barang, ada surat permintaan, dan ada surat pesanan. Di sini ada contohnya. Ntar Ibu kasih dulu contohnya. Ya, digedein dulu sebentar sama Ibu di sini biar kelihatan PPT-nya. Sebentar. Kenapa nggak bisa digoyangin? Ya, digedein dulu ya sebentar. Ini contoh dari surat izin usaha yang mengeluarkannya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, ini surat izin tempat usahanya yang mengeluarkannya adalah Dinas Pelayanan Perizinan. Jadi beda tempat ya. Terus ini NPWP contohnya, kalian bisa lihat, tapi kayaknya orang tua kalian juga punya ini NPWP ya. Nah, ini. Nah, surat penawaran seperti ini contohnya. Di dalamnya itu terdapat isi bahwa kita menawarkan produk kita. Nah, kalau ini contohnya adalah menawarkan aqua. Bukan aqua sih, air galon. Ini kecil banget ya, kita gedein aja. Menawarkan air galon dan jasa penyewaan dispenser. Nih, di sini lihat ya. Nih. Bermaksud untuk mengajukan penawaran produk kami. Nah, itu isi dari surat penawaran. Karena ini resmi berarti ada si kop suratnya. Karena sudah ada penawaran, akhirnya ada permintaan. Permintaan, misalnya nih ya, kalau penawaran itu kayak kita, misalnya nih kerajinan ya, kerajinan atau misalnya catering aja deh yang gampang, catering makanan tradisional khas Banten. Kita menawarkan misalnya untuk acara-acara baik acara di sekolah, mungkin arisan, mungkin pengajian gitu ya. Itu penawaran. Dan permintaan itu adalah kita minta, ini tetap kita yang bikin, cuman misalnya kita minta
misalnya kita butuhkan bahan produksinya itu, misalnya kalau catering itu kayak bahan pokok yaitu daging kambing, mungkin misalnya itu beras, misalnya minyak atau dan segalanya itu kita minta gitu ke misalnya retail atau agen gitu kan ya. Atau misalnya kita bisa minta ke orang yang emang punya toko di pasar gitu kan untuk bisa mengisi bahan baku yang kita butuhkan gitu. Di dalamnya adalah misalnya berdasarkan surat penawaran barang di sini nih. Maka oleh itu kami ingin meminta barang-barang tersebut. Kalau di sini adalah stationery contohnya ya. Nah ini. Jadi biasanya pertama diawali oleh penawaran, setelah itu entar nanti ada permintaan, dan baru ada satu lagi adalah pesanan. Nah, kalau surat pesanan ini adalah dari konsumen. Jadi konsumen itu mesen ke kita berapa, tapi untuk saat ini kayaknya lebih canggih karena bisa langsung dari WA aja, atau kalau misalnya mau lebih resmi itu bisa bikin surat atau dari email. Hello. Hello. Halo. Halo. Halo, mohon maaf. Lanjut. Iya, Bu. Biasa sinyal ya, mohon maaf. Lanjut. Sebentar lagi. Oke. Ya, intinya ini pencatatan transaksi barang, ini ada kas masuk, ada keluar. Kalau kas masuk itu berarti uang-uang yang masuk ke kita, misalnya dari konsumen. Kalau kas keluar itu berarti kita misalnya pembelian barang bahan baku, itu adalah kas keluar. Nah, kalau laporan keuangan ini bentuknya adalah laporan yang bisa kita lihat pada satu periode. Jadi, udah kumpulan dari kas masuk dan kas keluar. Oke, ini satu lagi. Nah, ini adalah komponen dari proposal usaha yang sederhana. Ya, ini baru perencanaannya aja. Nanti kita bisa bikin yang lebih lengkap, dan itu nanti selanjutnya. Yang penting kalian tahu aja dulu ini. Ada riwayat singkat, latar belakang perusahaan, produk dan jasa, kondisi pasar, dan rencana pemasaran. Langsung aja, kalian nanti tolong bisa nggak screenshot ini atau difotoin aja. Nah, ini perencanaan ini yang akan kalian buat nih. Ibu gedein dulu. Ya, ini si perencanaan ini yang akan kalian buat. Yang pertama adalah latar belakang usaha. Latar belakang usaha itu ada profil, visi misi, tujuan, alamat, produk dan jasa, target pasar, sama strategi pemasaran. Ini tinggal dimasuk-masukin aja ya. Tadi kan kita udah analisis tuh yang di awal.
Ini tinggal dimasukin aja. Terus kalau untuk menghitung nanti kita akan bareng-bareng gimana cara ngitung harga jual dan break even point. Oke? Udah sih sampai situ aja. Sekarang kita review dulu. Yang pertama tadi dari tadi pagi itu yang pertama dilakukan adalah kita bikin apa dulu? Nganalisis apa dulu? SWOT, Bu. SWOT. Ide dan peluang dulu. Oh iya. Oh iya, Bu. Oh, maaf, Bu. Yang kedua, SWOT. SWOT. yang ketiga, MI. yang keempat, Strategi pemasaran konten. Strategi pemasaran. pinter-pinter anak IPA 5 ini ya. Jelas, Bu. Jelas. Terus yang terakhir adalah membuat Laporan keuangan. administrasi, say. Yang terakhir adalah komponen proposal sederhana ya. Kenapa sederhana? Karena ini masih berbentuk rencana atau oret-oretan kalian. Iya. Pinter. Itu tadi review kita. Oh ya, Ibu lupa nanti di akhir akan Ibu kasih ini ya untuk penilaian pengetahuan kalian. Akan Ibu kasih G-form. G-form ya. Google Form yang harus kalian isi kuis 1, kuis asik. Nanti Ibu kirimin ya di sini. Iya, Bu. Sampai jam berapa, Bu? Silakan isi. Isi aja, orang gampang kok, langsung. Yuk. Nah, Oke, Bu. Ayo. ada yang mau tanyain nggak? Ada yang susah nggak? Enggak, Bu. Gampang ya. Bisa, Bu. Tar Ibu kecilin biar kelihatan muka cakep-cakepnya anak IPA 5. Ya. Mana nih tadi? Sebentar. Habis paten. Jadi ingat ya. Oke, materi kita ini kan yang bab 1 ini tentang perencanaan. Nah, si perencanaan itu kalian step by stepnya dari yang tadi itu, dari ide sampai terakhir kita menentukan poin-poin dari proposal usaha. Nah, itu tujuannya. Nanti minggu depan kita udah mulai project pengolahan ya. Project produksi. Kita bikin kerajinan. Wih. Ya. Bu. Kerajinan apa, Bu? Kerajinan dari bahan baku alam ataupun jadi ada mixing antara alam dengan yang modern. Boleh yang deket Anyer, bisa ngambil pasir, nyari kerang. Yang di rumahnya ada batok kelapa, silakan. Mungkin ada daun-daunan juga, daun-daun kering. Ya gimana caranya? Dari alam, kalian modif dengan yang modern, kasih glitter kek, kasih pewarna, dicat akrilik, terserah kalian. Saat ini sudah merencanakan kira-kira mau bikin apa, bahan bakunya apa. Dari sekitar rumah kalian aja. Oke, Bu. Kan boleh, Bu. Udah. Gimana? Kan boleh nggak, Bu? Sabun ikan. Sabun ya?
Coba bahan bakunya dari alam dulu yang pertama, ya. Mungkin bambu, mungkin kayu, coba dari alam. Alam baru dimodif dengan yang modern gitu. Boleh. Dari jagung, kulit jagung, boleh. Apalagi ya? Jagung dijadiin gantung gantungan kunci boleh, Bu. Bisa. Dari kulit jagung itu. Oke. Sudah. Kira-kira apa nih sebelum sikap apa nih? Satu aja. Sebelum kita melakukan produksi nih yang harus ada itu adalah sikap apa? Desain. Ya. Analisisnya harus kuat ya. Analisis, terus kreatif, cermat. Ide anak-anak zaman sekarang mah ide-idenya itu powerful. Idenya ya. Oke, kita save dulu ini di minimize. Terima kasih untuk hari ini ya. Mohon maaf loh, hari Sabtu kita masih meeting. Kalau ada yang mau ditanyain silakan boleh japri, boleh di grup. Silakan boleh di japri, boleh di grup. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, untuk berdiskusi. Nanti Ibu obrolin di grup untuk waktunya. Yang penting sekarang itu kalian merencanakan dulu. Ya. Yang penting sekarang kalian tuh merencanakan dulu. Udah dipikirin kira-kira mau pakai apa nih bahan bakunya, bikin apa ya, apa bikin celengan, ya. Produknya satu aja ya. Bikin apa ya? Celengan dari botol, tapi nanti harus ada desain khas daerahnya boleh. Celengan botolnya dilapisin sama pasir pantai, bagus. Oke, udah punya gambaran ya? Gimana? Udah bisa sih. Oh, oke. Burju udah ini nih. Udah komen. Oke, terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Silakan istirahat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Arul awas corona, Arul. Arul nggak ajakan lebaran. Dadah. Arul